الأنبياء والمرسلين جميع ملائكة المقربين ثم إلى حضرة جميع أولياء الله تعالى ما إلى حضرة جميع مشايخنا وعلمائنا وأساتذنا ومؤلفي كتبنا ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alifu rahmata'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Melanjutkan pertemuan sebelumnya soal idza akalas sabu insanan aw sara fi batnihi aw waqa'a fil bahri fa'akalathul asmak fahal yus'alu au yu'adzabu au yuna'amu. Ketika manusia itu dimakan hewan buas atau berada di dalam perutnya hewan dicaplok bajul ngoten niku nggih. Au waqa'a fil bahri atau tenggelam di dasar lautan. Fa'akalathus samak kedelep dididili iwak mati. Fahal yus'alu au yu'adzabu au yuna'amu. Apakah orang yang mati seperti itu tetap ditanyai di dalam setelah kematian, apakah tetap ditanya atau mendapatkan azab atau mendapat nikmat? Maksudnya matinya itu tidak dikubur, ajur kena bom ngoten niku napa nggih tetap mengalami seperti halnya orang-orang yang di dalam kubur? Jawab, na'am. Kullu man mata yus'alu thumma yu'adzabu au yuna'amu. Ya, setiap orang yang mati itu ditanyai. Kalau jelek ya disiksa, kalau baik ya mendapat nikmat di dalam setelah kematian. Wala farqa baina man dufina fil qabri au sara fi batnis sabu au fi qa'ril bahri. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang mati dikubur atau tenggelam di dasar lautan atau dimakan hewan buas. Fallahu ala kulli syai'in qadir wa bi kulli syai'in alimun khabir. Dan Allah atas segala perkara itu maha kuasa. Jadi semuanya itu sama Pak, walaupun mati dikubur ya. Normalnya mati itu memang dikubur karena sesuai tuntunan syariat. Tapi ada kasus-kasus misalkan ya kayak kemarin pesawat di India jatuh hancur, bom Israel seperti itu. Tidak dikenali bagaimana, apakah malaikat terus tidak bisa menanyai? Ternyata tidak, tetap sama. Oleh karena itu para guru-guru kita, ulama-ulama dulu itu mengajarkan kepada kita ila hadrati jami ummatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ngoten itu tambahi malih barriha wabah
riha. Ya tidak wajib sih sebenarnya. Barriha itu ya di daratan, wabah riha dan di lautan. Sangke napa kuatire bae ana sing mati di tengah lautan. Barriha wabah riha. Kadang-kadang kita itu tawasul itu ya nggak ngerti artinya, tapi sangke mantepnya ya diwojo. Ono maneh tawasul niki kaya ngeten iki. Syai'un lillah lahumul Fatihah. Napa Pak syai'un lillah niku? Kita kala tahlilan seperti itu biasanya ada imam baca syai'un lillah lana lahumul Fatihah. Syai'un lillah niku napa dhamire kemana itu syai'un sesuatu milik Allah tadi kabeh ditawasuli. Ya, jadi sangke napa mengamalkan yang seperti ini bae ono wong Islam sing mati entah itu di daratan ketemu jasadnya atau tidak, ning lautan ketemu jasadnya napa mboten akhirnya ditawasuli. Barriha wabah riha karena semuanya itu pasti ditanyai. Ditanyai dan juga kalau dia baik maka nanti setelah kematian mendapat nikmat kubur, kalau amalnya jelek akan mendapat siksa kubur. Misalkan akal kita nggak nyampe, lo bagaimana menanyai? Ternyata sudah hancur lebur. Nah itu jawabnya fallahu ala kulli syai'in qadir. Atau di dalam surat Yasin itu ada qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Mereka berkata, may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Bukankah yang mati-mati itu sudah jadi tulang? Bahkan kadang kita menggali kubur itu sudah tidak ada apa-apanya. Kuburan sing lawas-lawas ngoten niku. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Muhammad, katakanlah kepada mereka yang akan menghidupkan adalah Allah yang menghidupkan pertama kali. Maksudnya begini, kalau hanya menghidupkan barang yang dulu pernah hidup itu terlalu mudah. Bahkan Allah saja sanggup menghidupkan sesuatu yang belum pernah hidup, yaitu kita. Pertama kali belum ada jasadnya, belum ada apa-apanya, Allah saja bisa. Apalagi hanya menghidupkan manusia setelah kematian. Ya hanya dikembalikan saja, langsung hiduplah lagi. Itu di surat Yasin. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Soal idza kana al mayyit tu'atu ilaihi ruhuhu wa yus'alu thumma yu'adzabu aw yun'amu fali ayyi syai'in la tara annas syai'an min dzalik. Ketika mayit itu ruhnya dikembalikan, wa yus'alu kemudian ditanya, thumma yu'adzabu kemudian diazab, au yuna'amu atau diberi nikmat. Fali ayyi syai'in la tara annas syai'an min dzalik. Kenapa manusia yang lainnya kok enggak tahu? Gitu. Kenapa manusia yang lainnya kok enggak tahu? Kalau memang ruhnya dikembalikan. Mestinya kita-kita ini yang hidup kan harusnya tahu, wong ruhnya balik lagi ke jasad. Jawab, innallaha yahjubu absarahum an dzalika. Allah memberi hijab kepada kita. Hijab itu penutup sehingga kita tidak mengetahui. Kenapa kok dihijab? Imtihanan lahum, sebagai cobaan, sebagai ujian. Liyadhhara may yu'minu bil ghaib wa man la yu'minu bihi min dzawis syakki war raib. Supaya tampak mana orang yang yakin terhadap barang-barang gaib, barang-barang yang tidak kelihatan, tidak kasat mata, waman la yu'minu, dan orang-orang yang tidak percaya atas perkara itu semuanya. Jadi memang tidak dikasih tahu supaya mana yang percaya, ada pertanyaan kubur, ada nikmat kubur, ada siksa kubur.
dan mana orang-orang yang tidak percaya. Walau ra'an nas dzalika la amanu kulluhum. Kalau setiap perkara ruh dikembalikan, kemudian ada pertanyaan kubur, ada nikmat, ada siksa kubur, la amanu kulluhum, maka semuanya pasti akan beriman, kuweden gitu. Ya sama seperti hadisnya Nabi, umpama wong ngerti fadilah salat ning shaf pertama, ma bainal adzan was shafil awal gitu. Maka orang itu kalau menuju shaf pertama harus diundi, maka mereka akan mengikuti undian tersebut. Umpama misalnya ngeten, shaf pertama 100.000, shaf kedua 75.000, shaf ketiga 50.000. Ketok duwike, Pak. Wah, gak ada dikongkon. Royoan shaf pertama kah? Pertama kabeh. Ning masalahnya kan nggak kelihatan. Fadilahnya kan nggak kelihatan. Nah, makanya didawuhkan umpama ketok umpama kelihatan, maka semuanya pasti akan la amanu kullum. Kaya sampeyan nek ana mudin ngoten niku kan setengah gak percaya sih asline gitu. Mudin ngomong ngoten iki, wong sing wis mati, sampeyan nek ketemu malaikat aja ndredeg, aja wedi. Nek saya tau ditakoni malaikat, asline kan nggih rada temen ta ora mudin iki. Mudin durung tahu mati. Nah, tapi ya butuh keyakinan, ranah keyakinan di situ. Kok bisa ranah keyakinan? Ya tadi dalilnya, fallahu ala kulli syai'in qadir. Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Bagi Allah. Sing gak patek percaya utawa sing anu yes ngalih rokokan, golek wit ngono sendenan teng mriku kan ya. Walam yasir farqun bainan nas walam yatamayyaz al khabisu minat thayyib war radiu minal jayyid. Kalau semuanya ditampakkan, maka tidak akan ada perbedaan di antara manusia, mana yang baik, mana yang buruk. Semuanya menjadi takut. Makanya Pak, umatnya Nabi Muhammad itu istimewa. Istimewanya umatnya Nabi Muhammad itu apa? Karena tanpa ditakut-takuti, tanpa diwujudkan adab, tanpa diwujudkan nikmat, yang nyata, yang kontan langsung, mereka itu beriman. Tidak ketemu Nabi Muhammad, gak tahu ketemu malaikat Jibril, apalagi ketemu Allah. Cara maksiat ya gak langsung kena siksa, cara ngelakoni keapian ya gak langsung oleh rezeki. Tapi kita tetap iman. Nah itu istimewanya umatnya Nabi Muhammad. Kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad ndak manut titik ngoten langsung azab. Umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa. Semua umatnya nabi-nabi yang terdahulu ketika membangkang terhadap nabinya langsung diazab. Tapi umatnya Nabi Muhammad, Pak, nggudo pangeran kecilik niku lho gak tahu wis aman-aman saja. Kayak Covid, tobat kabeh. Covid hilang, umat maneh. Terus umaten terus. Ya. Karena memang Nabi mendapatkan wahyu yang tidak pernah diberikan kepada Nabi selain Nabi Muhammad. Ya. Yaitu surat Al-Fatihah dan juga ayat surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Nabi ketika mendapat ayat itu, senangnya bukan main. Bagaimana itu tekan kontrak? Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan engkau siksa saya. In nasina, kalau saya lupa kepada engkau, au akhtana, atau saya salah kepada engkau. Pun langsung, maksudnya itu jangan langsung dihukum. Kalau umat-umat terdahulu itu langsung kelihatan tampak. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, itu teng bathuk niku ketok tampak. Maling, zino, kelihatan semua ciri-cirinya itu. Lah kita enggak, ditutup. Ya. Dalam ayat itu diterangkan kita itu dihijab. Makanya Jumatan enggak ketok kabeh. Faya ayuhan nas. Ya.
Ittaqullah kabeh wong takwa kabeh wong muslim kabeh. Ndak kelihatan. Yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Karena diberi hak untuk ditunggu taubatnya. Ini kok ayatnya Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana sampai selesai. Jadi ditampakkannya nikmat kubur atau pertanyaan, tidak ditampakkannya nikmat kubur atau siksa kubur itu sebagai latihan, wujud latihan kepada kita. Kita itu percaya enggak sih terhadap seperti itu. Kadang Pak, kadang kasusnya seperti ini. Jangankan ditampakkan, kita itu hendaknya beruntung dalam lingkungan mayoritas. Misalkan dengan temeriki masih kirim doa, masih mau kirim doa kepada ahli. Bisa jadi nanti misalkan sampai pindah kerja, di mana di suatu tempat yang sampai itu minoritas, pindah di Riau atau di Wamena atau di mana sana. Nah, yang mana di sana tidak ada kegiatan seperti yang ada di sini. Kayak kirim doa, yasinan, tahlilan. Lu gitu saja kadang berubah kita. Gitu. Kadang berubah. Mau baca doa kok dewe. Aku nek maca yasin biasane nek bareng-bareng iso, nek dewe gak iso. Ngene iki apa ngene iki gitu. Nah, akhirnya lama-lama ya, makanya untungnya kita di mayoritas itu seperti itu. Kadang hati gak karep karena mayoritas melakukan, ya akhirnya mau. Gitu. Akhirnya mau. Wong kadang yang di mayoritas saja kebentur adat akhirnya tidak mau kirim doa. Napa wujudnya? Sampai nek Ramadan, nah ini warning ini, peringatan. Sampai nek ajenge Ramadan, itu ndak usah diumumkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, benjing yasinane libur nggih niki terakhir. Ya. Lu jangan dibahasakan libur, wong kirim doa kok libur. Jadi sini jero kubur kurang ajar awakmu iku. Ramadan kok malah prei. Mandi-mandine donga, api-api donga malah. Kalau bahasanya diliburkan, pahamnya orang awam, ya libur. Gitu. Tibaan libur, anu libur. Padahal itu semua ketika dibaca pada bulan Ramadan dan diamalkan di bulan Ramadan, itu akan berlipat-lipat. Itu bahasanya gini, niki ajenge Ramadan, waktune napa? Waktunya kegiatan terlalu penuh menjenengan maos piyambak-piyambak tenggriya. Pun supe kalih tiang keluarga-keluarga yang sudah meninggal tetap dikirimi doa karena Nabi berkata, nggih, idza matabnu adam inqata amaluhu illa min salas. Ketika manusia mati semua amalnya putus kecuali 3 perkara, sedekatin jariyah, awalatin solihin yad'ulah, au ilmin yuntafa'u bi sedekah jariyah, anak yang mau mendoakan kedua orang tuanya, kemudian ilmu yang bermanfaat. Soalnya nek Ramadan waktune cekak. Nah, tapi rata-rata tidak pernah ada pengumuman seperti itu. Tenggen kula bau antar libur nggih niki terakhir. Alhamdulillah. Sing urip alhamdulillah, sing mati ngenteni padahal mandi-mandine tuh. Bon. Hal li hadhil mas'alah misalun yuqarribuha lidzihni. Ada enggak contoh masalah yang nyata yang bisa mendekatkan kita untuk berangan-angan? Maksudnya dihijab itu ya apa sih? Naam. Jawab naam, ya ada. Misalu dzalika an-naim alladzi yara fi manamihi asya yasurru biha wa yatana'amu au asya'a yahzanu biha wa yata'allamu walladzi yakunu qa'idan li jambihi musyahidan lahu la yadri bidzalik. Ada. Contohnya seperti ini. Ketika kamu berada di samping orang yang tidur, yang mana orang tidur tadi bermimpi, gitu. Bermimpi, entah di dalam mimpinya itu mendapat nikmat
atau di dalam mimpinya itu mendapatkan siksa, maka sampean yang duduk di sampingnya tidak akan mengetahui apa-apa. Kecuali kadang nek turune wong sing gampang penuh ekspresi. Ya turune kaya model kula ngeten iki, ngimpi apik, ngimpi elek ya tetep ngoro ae gak ketok wujude. Kan ada orang biasanya kalau perempuan itu biasanya kalau tidur itu ngimpi baik gitu ya kadang mesem, anak kecil biasanya anak kecil. Anak kecil itu kadang ngimpinya tertawa, mesem, kadang ya nangis. Biasanya normalnya anak kecil itu seperti itu, yang masih 5 tahun ke bawah. Tapi nek pun kaya umuran kula hak pendukur ngeten iki, susah seneng ya ngoten wis gak ngerti belas nggih. Gak ngerti sama sekali. Yang di sampingnya istrine jenengan ndak tahu. Guyang-guyu dhewe utawa moro-moro nangis ndak tahu. Ya sama. Orang yang hidup, orang yang rohnya dikembalikan kemudian disiksa atau diberi nikmat. Kok orang yang di atas kubur tidak tahu itu bagaimana? Ya sama seperti halnya orang yang duduk di sampingnya orang yang sedang bermimpi. Tidak akan pernah tahu apa isi dari mimpi tersebut. Wa kadzalika al-mayyit yus'alu fi qabrihi wa yujibu wa yatana'amu aw yata'allamu. Seperti halnya mayit itu nanti di dalam kubur akan ditanya, kemudian menjawab, kemudian diberi nikmat dan lain sebagainya. Wala yadri bihi ahadun minal ahya wala ya'lamu. Dan orang-orang di sampingnya tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi pada diri si mayit. Soal kaifal i'tiqad bihasril ajsad. Bagaimana keyakinan kamu besok itu mayit-mayit atau jasad-jasad itu akan digiring. Wa annal khalqa kama budi ayu adu. Digiring di mahsyar. Mahsyar itu tempat yang sangat luas sekali. Jawab, wa anna taqida annan nas ba'da mautihim jami'an yungshi'uhumullahu nash'atan ukhra tusyakilun nash'atal ula. Yaitu kita harus yakin bahwa sesungguhnya kelak manusia setelah mengalami fase kematian semuanya akan dihidupkan lagi oleh Allah. Seperti kehidupan pertama kali dia hidup. Fayakumuna min kuburihim wa yuhsyaruna ila mahallin wahidin yusamma al-mauqif. Semuanya akan berdiri di atas kuburannya, kemudian digiring oleh malaikat pada suatu tempat yang dinamakan mauqif. Mauqif itu tempat wukuf, tempat berhenti. Dengan kayak wukuf di Arafah. Di Arafah ngapain ya? Ya wukuf wis meneng ae terus sudah melakukan rukunnya haji. Tapi cuma kadang orang itu ya berlebihan. Sebenarnya di wukuf di Arafah niku nggih sampai duduk di situ beberapa saat itu sudah termasuk wukuf. Cuma kan ya kadang orang itu haji larang mau sampai tengok-tengok tok nang wukuf. Antri sak menit tahun nih. Wis ngamalno wirid, ngamalno zikir, terus mbok warang kalir pokoke ana apa diwojo. Ya ndak salah juga sih. Ya. Tapi ya efeknya numpuk semuanya di wukuf Arafah. Sedangkan nek cara muin gantian saja sudah bisa cekak buk-buki nang wukuf. Soalnya pakai pakaian ihram, Pak. Gunungnya gunung batu kaya ngoten niku. Ya. Nek kepreset ya kepreset terus pakaian ihrame udar ya napa kira-kira sampean. Ya. Makanya di muin itu seperti itu. Dijelaskan bahwa ndak harus ideal selama waktu wukuf mulai mari zuhur sampai dalu. Ndak harus seperti itu. Ya. Hanya beberapa saat pun paling wali teng niki wau. Ya. Jadi semuanya orang yang sudah meninggal kelak akan dibangunkan
kemudian digiring pada suatu tempat namanya mauqif. Lah giring iku jenenge mahsyar ya. Ya jenenge mahsyar, hasr ya. Makanya diarani padang mahsyar. Dikumpulkan di situ. Mulai zaman Nabi Adam sampai besok kiamat terjadi. Entah berapa miliar, berapa triliun orang yang akan bangkitkan dari kubur. Soal kaifa i'tiqaduka bil hisab. Allah bagaimana menghidupkannya? Ya itu seperti yang di dalam surat Yasin tadi. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Muhammad, gimana Tuhan kamu itu menghidupkan orang-orang yang sudah mati, mereka sudah berubah menjadi tulang belulang. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan wahai Muhammad, Allah akan menghidupkan mereka seperti halnya mereka hidup pertama kali. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Allah memberi contoh musim kemarau atau gini, kamen kadung bangun omah itu biasanya tuku sirtu gitu. Sirtu teng mriku ini enggak tahu dikai bibit, enggak tahu dikai apa. Udan niku lho ya mara cukul sukete. Nah itu yang dimaksud alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Tanah yang kering tandus Allah menghidupkannya mudah sekali. Sampeyan lho suket lho gak tahu nandur, gak tahu napa. Udan ya mara cukul sukete. Nah, itu saja mudah bagi Allah, apalagi hanya menghidupkan orang yang orang yang di dalam kubur. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mereka bertanya, ya apa carane pangeran kaya ngoten niku? Jawaban, innama amruhu. Perumpamaannya Allah menjadikan itu semua kaya wong muni kun fayakun. Ono langsung ono langsung ono wujud. Ono lah kun fayakun, diibaratkan Allah berkata ada langsung ada. Jadi manusia tidak sempat mikir itu langsung ada. Itu istimewane kudrahe Gusti Allah. Niki setelah digiring ke padang mahsyar, kemudian ada yang namanya hisab. Kaifa i'tiqaduka bil hisab? Bagaimana keyakinan jenengan tentang hisab? Hisab niku di dalam ayatnya surat nomor famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal baik walaupun sedarah ya. Ulama biyane maknani wiji sawi. Barang kula ngerti wiji sawi lak selasih kayak es ngoten niku. Apa yang nggambarno ya yang jelas darah itu lebih kecil lagi. Ada yang memaknai atom. Ono maneh wong sing ahli fisika inti atom bolas pokoknya paling ngamal paling kecil itu pun nanti tetap akan dihisab. Amal jelek paling kecil pun juga akan dihisab. A'taqidu annallaha subhanahu wa ta'ala ba'da ayyajma'a an-nas ilal mahsyar yuhasibu kulla wahidin wa yuqarriruhu ala ma fa'ala min khairin aw syarrin. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mengumpulkan manusia di mauqif atau di mahsyar, maka setiap manusia itu akan dihisab satu persatu. Wa yuqarriru, dan mereka semua akan mengakui apa yang telah dikerjakan
selama di dunia min khairin au syarrin, baik itu amal baik atau jelek. Wa tashhadu 'alal jahidina jawarihuhum, yang mana di situ sudah tidak ada tidak ada istilah bantah. Wis kayak sidangnya kena tilang ngoten, Pak. Nanti jenengan kena tilang. Pertama kali kula kena tilangan sidang aja, Pak. Wah, pikir kula ya kayak nang kuliah biyen apa jenenge, ada sidangnya, ada pembelaan, ada. Ternyata enggak. Sidang ketilangan nggih ngoten tok. Bayar langsung selesai. Loh, sidangnya di mana ini? Nah, lah besok di mahsyar itu ya, di hisab itu ya seperti itu. Kita itu tidak sempat melakukan pembelaan. Karena apa? Semua anggota tubuh kita yang melakukan kebaikan, yang melakukan kejelekan, semua langsung bersaksi. Cara sakniki niku mulute disegel. Tangane sampean biyen tahu jawil bokonge wong, tangan muni. Motone sampean biyen tahu ndelok niki, motone sing bersaksi. Mulut ndak bisa membela sama sekali. Wa tasyhadu 'alal jahidi baina jawarihim. Wa tadharu likulli fadha'ihuhum wa taqumu 'alaihimul hujjah. Semua anggota tubuh bersaksi masing-masing atas apa yang telah sampai jenengan lakukan di dunia. Wala yab'alahumul udhru min mahajjah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bayangno, Pak. Gitu. Kabeh muni. Iya nek sakniki ditakoni bojone ngoten, "Pak, dudu aku lapo." Mulut masih bisa berkelit seperti itu. Besok ndak bisa. Gitu. Mulut kate ngomong ini disumpel karo malaikat. Tangane sing muni, sikile sing muni. Nggih, sikil kula niki sing digawe mlaku teng mriku. Marani tiyang niku nglakoni maksiat niki, semuanya anggota tubuh bersaksi. Nah, jadi ketika sudah tampak jelas, ya sudah, tidak ada lagi yang perlu dibela. Semuanya akan mengatakan, nggih Gusti, kula salah. Nah, makanya di dalam apa jenenge, para ulama-ulama semuanya itu berpesan, sebelum kamu dipertontonkan kesalahan-kesalahanmu, maka segeralah bertobat. Semoga Allah menutup semua apa yang telah Anda lakukan. Jadi sedang ditaubati kabeh. Sebelum ditampakkan di muka umum. Mending dangaku. Sedang aku kabeh. Lho iki cara wong-wong niki sing napa jenenge pejabat-pejabat ngaji kaya ngeten niki, Pak. Wae gak ono Pak istilah wani macem-macem. Aparat-aparat kaya ngoten niku nek ngajine kaya ngeten niki, nggih. Dan memang mempelajari seperti ini, insya Allah ndak akan berani. Masalahnya mereka berani karena ndak pernah ada ngaji seperti itu dan juga ndak pernah terbesit di dalam pikiran. Aku iki aparat, sapa wani nyekel aku? Ya sudah selesai. Ndak percaya kalau di atasnya itu masih ada yang namanya hisab. Aku iki hakim, aku iki polisi, sapa wani nyekel aku? Gaya apa nyekel aku? Aku napa? Saya pelaku utama. Tapi kalau mengingat seperti ini, nah, ternyata besok itu ada lagi yang namanya di atasnya MK, di atasnya MA, di atasnya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Ini ku sidangnya Gusti Allah. Siapa saksinya? Ya semua anggota tubuh yang telah yang ikut melakukan. Nah. Soal kaifa i'tiqaduka bil mizan. Nah, sakniki mizan wa i'taq il kutub. Nah, mizan niku ya napa sih? Mari dihisab itu diperiksa semua. Nah, diperiksa amal-amalnya, setelah berkas-berkasnya kumpul baru ditimbang.
Atakidu annallaha subhanahu wa ta'ala ba'da ayyuhasiban nas wa yuqarrirahum ala af'alihim tuzanu a'maluhum liyang kasyifa likulli wahidin miqdara amali. Semuanya ditimbang supaya tampak jelas. Enggak samar-samar. Enggak samar-samar. Oh, iki amal apike menang. Iki amal eleke sing menang. Faman rajaha khairuhu ala syarrihi u'tiya kitabahu biyamini wa faza fauzan azima. Dan itu nanti sudah ada ciri-cirinya. Kalau amalnya kebaikan baik, maka dia akan menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Wa faza fauzan azima. Langsung bergembira. Nek sampean rapotan nomor rapot anake kan dadak buka-buka dhisik. Dadak takok guru nih, ini maksudnya nilai apa? Kan gak ngerti wong tuane. Ini nilai kok cek akeh sih kayak gini. Ternyata besok ndak, langsung otomatis. Kalau amalnya baik, buku itu langsung nemplek nang tangan. Waman rojaha syarruhu ala khairihi u'tiya kitabahu bisimali wa khasira khusranan mubina. Nek amale elek, buku niki langsung nemplek nang tangan kiwa. Misale tangan kiwa ini sampean cancang morot sing nyaut tangan tengen tetep ya tetep napa tetep tangan kiwa sing nyekel. Ada pertanyaan begini, kalau tangannya buntung gimana? Ya. Manusia itu ketika mati semuanya itu dikembalikan kepada umumnya keadaan manusia pada waktu gagah-gagah. Makanya bener hadis Kanjeng Nabi, ning swarga itu gak ono mbah-mbah. Jadi mbah-mbah itu tidak ada di surga. Sampai besok yang tua akan dimudahkan ketika masa jaya-jayanya pira umur jaya-jaya. Ya kira-kira umur 30-an dah, ya. Soalnya cara umur 90 atau 80 terus dibangkitkan umur 80 nang swarga. Kayak apa, Pak? Gitu. Musuh widodari sakmono kae tua. Wadah. Ndak nyaman sama sekali. Pengen mangan sembarang kalir untune gak ono kabeh. Makanya dikembalikan ke fase idealnya manusia. Di neraka juga sama. Nih. Di neraka juga sama, dikembalikan ke usia ideal supaya benar-benar merasakan apa yang namanya siksa neraka. Dan mati ini umur 90, 80 terus dosane akeh. Ndak usah disiksa nang neraka wis lara-lara ning. Nah, makanya dikembalikan ke fase idealnya. Jadi begitu juga orang yang cacat buntung atau bagaimana keadaannya, semuanya akan seperti orang hidup dalam keadaan normal. Yaitu ketika mendapatkan nikmat, semuanya bisa merasakan nikmat, benar-benar merasakan nikmat. Ketika mendapat siksa, semua anggota tubuh bisa merasakan yang namanya siksa. Jadi besok itu seperti itu keadaannya. Jadi kalau ditanya, nek buntung ya nopo, sing nompo tangan nopo niki, tetap dikembalikan seperti manusia dalam keadaan normal, dalam keadaan paling ideal. Niku besok ya, jadi tangi sangga kubur, digiring nang mahsyar, mari mahsyar dihisab, mantun dihisab, mari itu setelah itu mizan. Lah, setelah mizan ini nanti akan mendapatkan buku catatan amal. Setelah buku catatan amal baru cara buku catatan amal itu ono barcode, baru kena gawe tiket ngeliwati ihdinas siratal mustaqim. Ya. Napa siratal mustaqim ya nanti pertemuan yang akan datang. Yang penting kita persiapkan napa sangune. Sangu sing digawa mati nggih. Nek gak iso nambah sangune minimal elek-elek iku dilaki dhisik. Mosok rek ngarepe wong akeh dibuka. Lah yo izin gak karu-karuan. Jadi kalau misalkan kita kesulitan nambah kebaikan, minimal kejelekan kita hilangkan. Jadi kayak ngoten niku.
Kalau sebelum kita ajal menjemput, kita harus memperbanyak bekal bahwa dunia ini hanya sementara. Masih ada kehidupan setelahnya. Dan ayat-ayat seperti itu pasti ditambahi oleh Gusti Allah. Afala yaqilu, afala taqilun, afala yashkurun. Pasti diingatkan oleh Allah. Apa kamu tidak mikir? Apa kamu tidak syukur? Apa kamu dan macam-macam. Bahwa setelah kehidupan dunia itu pasti ada kehidupan akhirat. Monggo bae wonten sing ditanggletaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang langkung nyuwun agung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.